4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berasal dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Selamat datang di ruang kosong ini, tempat di mana kita belajar merangkul setiap luka dan mengubahnya menjadi kekuatan. Hari ini kita akan membahas cara melepaskan emosi negatif, mengurangi luka batin dan menemukan kembali ketenangan dalam diri. So, siapkan hati, siapkan pikiran, karena perjalanan ini akan mengubah cara kita melihat rasa sakit. Mari kita mulai. Namun sebelum kita mulai, kita doa dulu, berdoa dulu. Alangkah baiknya kita mulai dengan doa supaya bahasan kita hari ini mendapatkan ridhonya, mendapatkan berkah darinya. Ya, kita mulai berdoa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha baik, Engkau yang maha menyembuhkan segala luka. Pada hari ini aku berdoa untuk setiap hati yang sedang terluka, untuk mereka yang menanggung beban kecewa, kesedihan, dan luka batin yang mendalam. Ya Allah, ya Rabbi, lembutkan hati mereka, ajarkan mereka untuk melepaskan rasa sakit, bukan dengan mengabaikan ataupun lari, tetapi dengan menerima dan mengikhlaskan. Berikan mereka kekuatan untuk memaafkan, bahkan di saat sulit sekalipun, dan bimbing mereka menemukan ketenangan dalam kepercayaan kepadamu. Ya Allah yang maha baik, ubahlah kepedihan mereka menjadi pelajaran. Gantilah air mata mereka dengan senyuman yang penuh ketulusan. Bantu mereka melangkah ke depan, lebih ringan, lebih damai, dan lebih kuat. Allahumma amin. Ya Allah, semoga teman-teman yang saat ini sedang terluka ataupun sedang mengalami kekecewaan, semoga kalian disembuhkan dengan kasih sayang Allah yang Maha Kuasa. Ya, sedikit untuk menghibur kalian supaya kalian lebih ceria, saya akan berpantun ya. Pagi cerah burung bernyanyi, terbang tinggi menari riang, lepaskan luka biar tak menghantui, agar hati terasa tenang. Ya, semoga teman-teman dapat tersenyum dengan pantun saya ini. Bukan cuma satu, tapi saya akan tambahkan pantun lagi. Air mengalir di sungai jernih, membawa damai ke laut luas. Jangan biarkan hati bersedih, ikhlaskan semua biar hatimu puas. Ya, semoga teman-teman dapat sedikit terhibur ya dari pantun saya ini. Terkadang luka batin dan kekecewaan itu terasa seperti rantai yang mengikat jiwa kita ya. Sangat tidak enak ya. Apapun yang kita lakukan tidak enak karena kita menanggung luka batin dan kekecewaan. Semakin kita mencoba mengabaikannya, maka semakin dalam luka itu mengakar, ya, menjadi akar yang sangat dalam. Tapi bagaimana kalau hari ini kita belajar melepaskan, ya, bukan untuk melupakan ataupun lari, bukan juga mengabaikannya, tapi untuk membebaskan diri kita. Sebagian dari kita pasti pernah merasa seperti menahan beban yang tak terlihat, luka batin dan kekecewaan yang sering mengikat kita dalam rantai emosi yang sebenarnya tidak nampak, tidak terlihat, tapi sangat nyata rasanya. Mungkin kamu juga pernah dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai, gagal dalam sesuatu yang kamu perjuangkan dengan sekuat tenaga, atau merasa tidak dihargai ya meskipun telah memberikan yang terbaik. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana cara merilis emosi itu dengan bukan dengan melawan atau mengabaikan, tapi dengan melepaskan, teknik melepaskannya. Karena ketika kita mampu melepaskan,
kita akan menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan yang tidak terkira, ya. Misalkan pengkhianatan di dalam persahabatan, ini rasanya sakit banget. Kita punya sahabat yang sangat kita percayai, kita sayangi, dan kita jalin persahabatan itu sudah begitu lama, tapi di ujungnya dia mengkhianati kita, ya. Kamu pernah nggak memberikan segalanya untuk sahabatmu, tapi suatu hari dia meninggalkanmu begitu saja? Rasa kecewa itu seperti duri di hati kita, sangat sakit, menancap begitu tajam, ya. Makin kamu genggam, makin sakit rasanya, ya, seperti itu. Apalagi kalau kamu memiliki harapan-harapan yang tidak terwujud. Kamu sudah berusaha dengan sekuat tenaga begitu keras dalam pekerjaan ataupun bisnis misalnya, tapi hasilnya ternyata jauh dari yang kita bayangkan. Kegagalan itu terasa seperti tamparan di muka kita sendiri, dan rasanya seperti ingin menyerah, ya, ingin give up, ya. Dan kemudian banyak juga sebagian dari kita yang memiliki luka dari keluarga sendiri, ya. Luka bukan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Orang terdekat itu justru sering yang membuat luka terdalam, yaitu keluarga kita. Mungkin kamu merasa tidak pernah didengar opinimu, idemu, pendapatmu, atau selalu dibanding-bandingkan dengan saudara kita yang lain, ya. Seolah usaha kita itu tidak pernah cukup. Nah, itu rasanya kecewa, rasanya sakit sekali. Teman-teman ada yang mengalami seperti itu, ya. Lalu bagaimana cara kita bisa membebaskan diri dari beban emosi ini yang mengganggu hidup kita ini, ya? Caranya, akui dan rasakan emosimu, ya. Langkah pertamanya, akui dan rasakan emosimu. Jangan menekan atau mengabaikan perasaanmu. Marah, sedih, kecewa, itu semua valid, ya. Tuliskan di jurnal bila kamu suka menulis seperti saya, ya. Bicara dengan seseorang yang kamu percayai, atau menangislah jika perlu. Kita perlu menangis untuk merilis semua beban-beban emosi. Kadang kita perlu menangis di dalam doa. Misalkan kamu suka sholat tahajud, ya, di sepertiga malam, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Menangislah di situ dan lepaskan, luapkan semua emosimu, maka sedikit menjadi ringan, ya. Jangan dipendam dan diam saja, ya. Terima bahwa luka itu adalah bagian dari rangkaian hidup ini, ya. Jangan bertanya kenapa ini terjadi padaku, ya. Jangan bertanya seperti itu, tapi ubah menjadi apa ya yang bisa aku pelajari dari ini semua, apa yang dapat aku petik dari pelajaran ini semua. Setiap luka itu membawa pelajaran yang sangat berharga, ya teman-teman. Bukan berarti bahwa Yang Maha Kuasa sedang menguji kita atau tidak sayang terhadap kita, tapi itu justru proses membuat kita menjadi lebih dewasa. Itulah proses kehidupan. Setiap dari kita pasti ditampar dan dibanting dengan kejadian-kejadian yang sangat tidak enak, ya, luka dan kekecewaan, ya. Berikan ruang untuk diri sendiri. Jangan paksa diri kita untuk terlihat baik-baik saja, ya. Jangan paksa untuk nampak tidak ada apa-apa secepatnya. Jangan. Beri waktu untuk sembuh. Tidak apa-apa banget. Seperti luka fisik yang butuh proses pemulihan, ya. Seperti halnya waktu kita dulu kita main-main atau kita belajar naik sepeda, kemudian kita terjatuh, ya. Dan luka itu apakah kita berusaha untuk sembuh hari ini juga dalam 24 jam? Tidak, luka itu berproses, ya. Mau kita rawat, ya, kita obati biar tidak infeksi. Sedikit demi sedikit mulai mengering dan lukanya mulai tertutup, dan kemudian ya sembuh. Seperti itu, sama dengan halnya luka batin kita.
luka hati kita. Kita rawat ya. Jangan dibiarkan. Kita rawat dan biarkan proses itu berjalan, sembuh. Jika kamu perlu 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setengah tahun untuk mencapai kesembuhan itu, ya lakukan. Jangan mau sembuh cepat-cepat, tapi sebenarnya kamu mengabaikannya luka itu. Lepaskan dengan memaafkan. Ini sangat penting. Memaafkan itu bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain itu menyakiti kita lagi dan lagi. Memaafkan itu berarti kita membebaskan diri dari beban masa lalu. Jadi lepaskan dan maafkan. Niscaya hidup kita akan menjadi ringan ya teman-teman. Alihkan fokus pada hal-hal yang positif. Salah satunya seperti itu, mulailah aktivitas yang membuatmu bahagia. Misalkan kamu suka olahraga, ya lakukan olahraga. Misalkan kamu suka meditasi, lakukan meditasi. Atau kamu suka journaling, menulis, ya menulis, lakukan itu. Atau kamu suka mengeksplor, mencoba hal-hal baru, ya itu bukan tentang melupakan. Ini kita mengalihkan fokus ya ke hal positif. Ini bukan berarti kita mau lari atau mengalihkan dari permasalahan yang sedang kita hadapi, luka batin itu. Tapi kita mengisi ruang kosong itu dengan energi baru, energi yang lebih positif. Seperti itu. Setiap luka itu adalah bagian dari perjalanan kita, ya teman-teman. Bukan untuk membuat kita hancur ya, bukan untuk membuat kita terpuruk, namun untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih tangguh ya. Jangan biarin rasa sakit itu mengendalikan hidupmu. Kamulah yang berhak menentukan arah langkahmu selanjutnya. Jangan lama-lama terpuruk di dalam rasa kecewa dan rasa sakit itu. Segera bangkit dan menuju hidup yang lebih positif. Kadang kita tidak bisa mengubah masa lalu. Ya, masa lalu itu bukan untuk dirubah juga, tapi untuk diambil pelajaran. Tapi kita selalu bisa memilih ya, bagaimana kita menjalani hari ini dan esok. Luka batin itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dipelajari dan kemudian kita lepaskan, kita ikhlaskan. Karena semakin kita menggenggamnya, semakin kita genggam erat-erat, semakin kita terjebak di dalam masa lalu. Ya teman-teman, jadi lepasin. Apa manfaatnya melepaskan emosi? Ya, melepaskan emosi akibat luka batin dan kekecewaan itu bukan hanya tentang melupakan kejadian itu atau move on, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari beban yang menghambat pertumbuhan kita. Sampai kapan kita mau berlama-lama terpuruk, sakit rasanya, bersedih dan tidak ada mood ya. Ada beberapa manfaat yang penting dari merilis emosi negatif itu. Di antaranya kesehatan mental kita menjadi lebih baik, teman-teman. Tidak ada gunanya kita pegangin terus rasa sakit itu. Kita sendiri sebenarnya yang menyiksa diri kita. Bukan orang yang menyebabkan kita kecewa atau sakit hati, tapi diri kita. Karena kita terus mengingatnya dan terus menghidupkan rasa sakit itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Maka kita terus setiap hari tersakiti oleh pikiran kita sendiri, ya. Kesehatan mental kita itu lebih berharga, ya. Menyimpan emosi negatif terlalu lama bisa menyebabkan kita cemas, menyebabkan kita stres, bahkan bisa-bisa kita depresi ya. Melepaskannya itu akan membantu pikiran kita menjadi jauh lebih jernih dan jauh lebih tenang, lebih damai. Jadi apapun yang membuat rasa sakit di dalam hati kita, apapun itu yang membuat tidak enak di dalam hati kita dan mengganggu kesehatan mental kita, ikhlaskan, lepaskan, jangan difikirkan, jangan terus diingat, jangan terus dipegangin, dipelukin karena kamu betah disakitin ya. Kesehatan fisik lebih meningkat jika kamu mampu
melepaskan emosi negatif. Emosi negatif yang dipendam dapat memicu berbagai penyakit, teman-teman. Dan itu kita tidak mau ya. Memicu berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi. Contohnya, kamu mau terus memikirkan orang yang mengecewakan kamu atau membuat hati kamu sakit, kemudian kamu tiba-tiba memiliki darah tinggi atau memiliki asam lambung, gangguan pencernaan ya, dan gangguan tidur, kamu insomnia, penderita insomnia yang akut, tidak dapat tidur ya. Seempuk apapun bantal dan kasurnya, sedingin apapun AC-nya, tapi kamu tidak dapat tidur karena kamu terus aja menyalakan ya di otak kamu, di hati kamu rasa sakit itu, rasa kecewa itu terus kamu pikirkan, maka kamu tidak dapat tidur ya. Asam lambung pun naik, darah tinggi, dan kemudian insomnia ya. Ketika kamu mulai merilis, mulai mengikhlaskan, melepaskannya, tubuh pun ikut merasa lebih ringan dan pastinya kamu akan sehat, bebas dari penderitaan itu ya. Jadi ingat, cek recheck jika teman-teman mempunyai penyakit asam lambung ya, yang kadang-kadang kambuh, berarti kamu sedang stres atau depresi, atau ada sesuatu yang kamu tetap pegangin aja, tetap dengan betah kamu hidupkan di otak kamu, di pikiran kamu, di hati kamu, makanya asam lambungnya naik ya. Jangan ya teman-teman, ikhlaskan, rilis, lepaskan ya. Kemudian apalagi manfaatnya ketika kita melepaskan emosi itu? Hubungan dengan orang lain akan menjadi lebih sehat, jauh lebih baik. Saat kita masih menyimpan luka tersebut, kita masih mengingatnya ya, abadi di otak kita ya, tanpa sadar kita itu bisa melampiaskan emosi tersebut ke orang lain ya. Dengan melepaskan beban itu, kita bisa menjalin hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Teman-teman dapat nggak? Dapat nggak? Dapat ya. Semoga dapat mengunyahnya pelan-pelan ya, dicerna pelan-pelan ya. Ketika kita emosian ya kan, karena kita menyimpan luka, itu menyimpan kekecewaan, pasti hawanya kita emosian sama orang-orang ya, sama sahabat kita sekalipun, sama pasangan kita sekalipun, kita sedikit-sedikit istilahnya senggol bacok ya, kayak gitu. Karena apa? Karena di hati kita tetap memegangi luka ya. Namun ketika kita sudah berhasil berdamai dengan diri sendiri, kita ikhlaskan, kita lepaskan segala bentuk luka batin dan kekecewaan itu, maka kita akan jadi friendly ya, friendly ya, murah hati aja. Dengan siapapun kita welcome, kita tidak menjadi seseorang yang istilahnya senggol bacok tadi, nggak ada manfaatnya ya teman-teman. Kemudian manfaatnya kita juga dapat menemukan kedamaian dan kebebasan batin. Ini yang susah dicari. Manusia banyak ya, konglomerat yang hidupnya bergelimang harta tapi sulit menemukan kedamaian dan kebebasan batin. Mereka banyak duit tapi hidupnya stres ya. Teman-teman, lepas dari masa lalu itu berarti kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa sakit itu. Kita bisa menikmati hidup saat ini tanpa bayang-bayang kesedihan yang menghantui. Ya, maka hidup akan jauh lebih enak, lebih bahagia, lebih damai dan sejahtera tanpa bayang-bayang luka batin dan kekecewaan tersebut ya. Kita juga memiliki perspektif baru di dalam hidup. Ketika emosi itu kita mampu melepaskan, kita bisa melihat pengalaman buruk dari sudut pandang yang jauh lebih bijaksana. Kamu menjadi orang yang wise ya, orang yang lebih dewasa, bukan lagi sebagai kamu itu korban atau penderitaan, tetapi sebagai pelajaran yang berharga supaya kedepannya itu membentuk kamu menjadi manusia yang lebih bijaksana ya. Makanya kita didatangkan orang-orang yang menyakiti kita ya. Itu jangan kamu menganggap aku sebagai korban karena aku disakiti si A si B. Yaitu didatangkan ke hidup kamu oleh semesta untuk mengajarkan kamu supaya kamu menjadi manusia yang lebih
kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana ya. Ketika kita berhasil melepaskan emosi-emosi negatif ini, kita lebih mudah mencapai tujuan hidup. Emosi negatif ini bisa menjadi penghalang dalam mencapai segala impian kita. Saat kita sudah membebaskan diri kita dari luka batin, ya otomatis energi kita bisa difokuskan pada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar terus memikirkan luka itu ya. Kemudian kita bisa meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan. Sesaat kita tidak lagi terikat oleh luka dan kekecewaan, kita lebih mampu melihat hal-hal baik di sekitar kita dan kita mampu mensyukurinya, yang pada akhirnya membawa lebih banyak lagi kebahagiaan-kebahagiaan di dalam hidup kita ya. Melepaskan emosi itu bukan berarti kita menyangkal apa yang telah terjadi, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Setiap luka yang dilepaskan adalah langkah menuju hidup yang lebih ringan dan penuh makna. Jadi dari ulasan di atas tadi, tidak ada manfaatnya kita menyimpan dendam ya teman-teman. Tidak ada manfaatnya. Menyimpan dendam hanya akan merugikan diri kita sendiri ya. Mengapa menyimpan dendam? Tidak ada manfaatnya. Dendam itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Bukan orang lain loh yang menyakiti kita, ternyata diri kita sendiri. Saat kita menyimpan dendam, kita sebenarnya membiarkan luka itu tetap terbuka ya, tetap terus basah, ibaratnya seperti itu. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah lupa ya, atau mungkin sudah melanjutkan hidupnya dan bahagia. Mungkin dia sedang healing atau sedang traveling kemana, happy. Tapi kita tetap aja menyakiti diri kita sendiri dengan terus mengingat luka itu ya. Sementara kita tetap terperangkap di dalam emosi negatif itu ya. Tidak ada gunanya dan sangat menguras energi dan pikiran. Dendam itu membuat kita terus-menerus memikirkan kejadian buruk di masa lalu yang menimpa kita itu. Energi yang seharusnya bisa kita alokasikan, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang jauh lebih positif, justru malah habis untuk kemarahan dan kebencian yang tetap kita pegangi, yang tetap kita peluk ya. Merusak kesehatan mental, itu sangat merusak kesehatan mental dan bahkan fisik kita juga ya. Menyimpan emosi negatif itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan menyebabkan depresi, stres akut, stres kronis ya, ibaratnya kecemasan ya, seperti tadi yang saya bicarakan. Kamu memiliki kecemasan, darah tinggi, insomnia ya, tidak dapat tidur, bahkan penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Bahkan kamu jantungnya pasti terganggu kalau kamu tetap menyimpan energi itu ya, energi yang tidak bagus itu, negatif banget menyimpan dendam. Tidak ada orang yang sukses ketika dia berhasil menyimpan dendamnya bertahun-tahun. Yang ada dia makin hancur, makin terpuruk ya, menghambat pertumbuhan diri. Saat fokus kita hanya pada membalas dendam dan membalaskan rasa sakit, kita justru kehilangan kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan mencapai potensi terbaik kita. Kita akan jauh ketinggalan. Sedangkan orang yang menyakiti kita itu mungkin dia sudah berjaya ya, mungkin dia sudah mengembangkan bisnisnya di mana-mana, sedangkan kamu tetap terpuruk memegangi rasa sakit dan menyusun strategi gimana cara membalas dendam. Maka tidak ada orang yang sukses dengan menyusun strategi untuk membalas dendam, tidak akan ada. Yang ada justru kamu sendiri yang menyakiti diri kamu sendiri ya. Justru akan menjauhkan kita dari kata bahagia, dari rasa bahagia. Sulit merasa bahagia jika hati kita itu masih penuh dengan noda-noda kebencian. Melepaskan dendam
memberi kita ruang untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ya, hubungan dengan orang lain pun jadi terganggu jika kamu tetap teguh memegangi rasa dendam itu. Dendam itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang sinis, yang sombong, yang sadis, yang angkuh, ya, sulit percaya terhadap orang lain, dan akhirnya menjauhkan kita dari hubungan sehat dan hubungan yang penuh kasih sayang, karena kamu orangnya yaitu tadi mudah suudzon. Sedikit-sedikit kamu pasti berburuk sangka. Karena apa? Di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini, kamu tetap memegangi rasa dendam, sebongkah dendam yang membara, ya. Dendam itu tidak akan mengubah masa lalu, ya. Ketika kamu memegangi dendam itu, masa lalu itu tidak akan berubah. Masa lalu telah pun terjadi, dan sesuatu yang sudah terjadi seperdetik dari yang lalu sudah menjadi bagian dari memori. Itu tidak akan kembali lagi. Kita tidak akan bisa lompat ke masa itu. Sudah berlalu. Maka kita cuman bisa mengambil pelajaran, ya. Dendam itu tidak dapat mengubah masa lalu. Seberapa besar pun kita membenci seseorang, ya, kita tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kita ubah itu apa? Yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita meresponnya dan bagaimana kita melanjutkan hidup dengan jauh lebih baik, dengan segala pikiran positif. Melepaskan dendam itu bukan berarti membiarkan orang lain menang, tidak seperti itu, ya. Jangan kamu terlalu sedikit-sedikit angkuh dan sombong. Ya, kalau aku sudah melepaskan dendam ini berarti dia menang dong. Bukan. Tetapi membiarkan diri kita sendiri bebas. Bebas apa? Bebas dari rasa sakit, bebas dari derita itu, bebas dari cengkraman noda-noda kebencian itu, ya. Bukankah lebih baik kita melepaskan dan melangkah maju daripada terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang sungguh sangat menyiksa dan membuat kita tidak dapat berkembang. Luka batin itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dipelajari dan dilepaskan. Karena semakin kita menggenggamnya erat-erat, semakin kita terjebak di masa lalu itu, dan kita sendiri sebenarnya yang menyakiti diri kita. Jadi, apakah kamu siap untuk melepaskan luka yang selama ini kamu pegangi erat-erat, yang kamu genggam kuat-kuat? Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan perjalanan menuju kebebasan emosional dimulai dari keputusan kamu hari ini, ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu yang juga butuh ini. Kita bertumbuh bersama, saling mendukung dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Teman-teman, sebelum kita tutup bahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk doa penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Baik, semoga setiap luka yang ada di hati kita semua perlahan sembuh. Semoga setiap kecewa yang kita rasakan berganti dengan kebahagiaan yang tidak terduga. Dan semoga kita semua selalu dikelilingi oleh cinta, kedamaian, dan keberanian untuk melangkah maju. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.